Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya karena mengganggu di waktu istirahat Ibu dan membuat Ibu menunggu beberapa jam. Berhubung saya adalah Ibu Andi yang menyampaikan materi yang pertama, sekarang saya akan teruskan Ibu ya, setelah pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi Ibu bisa lihat di sini. Ini ada sama kalau kita nonton video bisa kita lihat misalnya pamflet-pamflet di luaran. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh praktek misalnya seorang ibu membawa anak balitanya setelah pasca melahirkan untuk ke dokter, diberikan perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter, dilaksanakan minimal 3 kali. Ibu-ibu yang perlu Ibu pahami di sini, ini kan sudah zaman modern ya, bukan berarti saya tutup pemikiran Ibu untuk percaya dengan dukun kampung. Tapi apa artinya kita diberikan fasilitas oleh negara, diberikan kisi yang gratis, diberikan kesempatan untuk memeriksakan ibu hamil, ibu yang nifas maupun bagi anak kita, kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan untungnya ibu-ibu ini gratis karena sudah dibayarkan sama pemerintah. Tidak sama dengan saya Ibu, kayak pendamping lain itu dibayar semua. Seperti saya Ibu, karena bapaknya ada kerjanya jadi kelas 1. Ya kalau kelas 1 ya ibu-ibu tahu kira-kira berapa per bulan. Ibu-ibu dampaknya di sini kan Ibu sudah tahu bahwa Ibu dapatkan fasilitas yang gratis, maka gunakanlah sebaik-baiknya fasilitas tersebut. Yang pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan itu perlu diperiksa anak tak, siapa tahu dia bagaimana ya, sakit atau bagaimana, karena masa-masa seperti ini biasa anak cepat meninggalnya karena belum stabil kondisinya. Pada hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan, hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Jadi sudah 3 kali ya, harus ada 3 kali pemeriksaan. Jadi ibu harus paham itu. Kalau ibu-ibu sih saya rasa sudah pengalamannya ya, pengalamannya besar, cuman namanya tetap disampaikan supaya pelayanannya tetap terlaksanakan. Untuk berikutnya, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Ini penting ya Bu. Kalau saya dulu waktu masih cewek paling senang serumah dengan ibu baru melahirkan, karena nasa itu emang kada nangre mana tuh ya, kita enak yang jaga anak bayinya karena kita kenyang, ikut kenyang juga, karena mamanya selalu lapar, kita juga penjaganya ikut kenyang ya, paling senang itu karena ini penting Bu. Makanya fasilitas tak itu dari PKH kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau memang ada anak balita, kita gunakan untuk anak balita. Jangan untuk anak balita yang punya fasilitas, punya uang, kita pakai beli baju baru karena mau acara syukuran. Jangan Budi, tapi gunakan dengan sebaiknya. Jadi itu pada intinya. Jadi yang ada 5 tahap di sini. Yang pertama, segera lakukan imunisasi menyusui dini. Ya, ada perlu imunisasi. Kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang baru, tapi kalau saya lihat ibu-ibu ini sudah berpengalaman, jadi sudah tidak kaget. Kalau saya sih insya Allah nanti kaget, tapi sudah belajar, jadi nanti insya Allah tidak kaget nih. Saya juga kaget, ternyata warna kuning ya. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Banyak itu ibu-ibu cawnya kasih supaya magati dari sana ya ulun tuh nakarenya agak pai di supaya magati anak-anak aja ASI. Sementara ASI itu adalah makanan yang paling sempurna untuk si bayi. Jangan terlalu cepat dipaksa makan bubur. Siapa tuh bilang mau cari kerja Pak, dek mulai madapi berancata, tapaskan yang nata mantre bubur sari. Sebelum waktunya jangan dulu Budi. Jangan kita selalu berpikir ke orang-orang dulu, karena orang dulu tuh semakin cepat katanya makan semakin kuat fisiknya. Tapi ingat Bu, sekarang kondisi orang dulu dengan sekarang beda. Buktinya dulu orang jalan kaki, orang tua dulu kayak Mak Nanang ini jalan kaki masih kuat, tapi kalau saya disuruh jalan kaki itu pasti tidak sanggup, pasti lebih milih naik motor. Iya kan Bu, jadi jangan samakan dengan kondisi dulu. 4. Ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Jadi semuanya makanan berimbang. Kalau misalnya mau macinaki manre buah apel,
emak ini jolo apa nama masulnya Lina lebih baik beli ambil di belakang rumah tak ada kebetulan pohon pisang yang masak itu saja kita makan, itu termasuk buah-buahan. Jadi jangan terlalu kasar, jelasnya makanan itu tetap masuk dalam gizi berimbang. Jadi bisa kita lihat pada pamflet berikutnya, daftar keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ibu-ibu tidak usah saya bacakan ya, untuk mempersingkat waktu bisa dilihat gambarnya. Pesan untuk ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, begitu seterusnya sampai selesai ya. Ibu-ibu bisa lihat semua bahwa ini karena kalau saya membacakan otomatis saya jelaskan, sementara ada beberapa masih ada kelompok, jadi adanya keterbatasan waktu. Namun jika ada pertanyaan ibu, bisalah dibuka untuk sesi berikutnya nanti, pertemuan berikutnya Bu ya, karena adanya faktor kesempatan yang sangat sempit. Ya, saya rasa cukup Ibu, dan terima kasih untuk partisipasinya menghadiri kegiatan kelompok P2K2 kita pada hari ini. Walaupun dalam kondisi cuaca yang cukup panas. Ya. Dan saya akhiri, tak ada gading yang tak retak, dan begitu pula dengan seorang manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Jika ada kalimat saya menyinggung perasaan Ibu yang sedikit keras, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada niat untuk menyinggung Ibu. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi kita pada hari ini membawa berkah baik bagi Ibu maupun bagi saya sendiri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.